Nama Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya, Yori Pinontoan, mengemuka sebagai terduga tersangka korupsi lahan ini setelah Gubernur Anies Baswedan mencopotnya dari jabatan Dirut Jumat lalu. Pak Gubernur sudah mengambil keputusan dan mengeluarkan surat keputusan sejak Jumat, dan saya juga sudah langsung terkait dengan penonaktifan yang bersangkutan. Kita menganut azas praduga tak bersalah, memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dapat menjelaskan dan mengklarifikasi sesuai dengan fakta dan data yang ada. Tentu kami berharap masalah ini dapat selesai dengan baik dan secepat-cepatnya bagi semua pihak. Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, maka kemudian ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu, KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019. Tentu nanti pada waktunya setelah proses penyidikan ini diselesaikan dan telah dilakukan upaya paksa, baik itu penangkapan maupun penahanan terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dimaksud, kami akan menyampaikan secara utuh dan lengkap konstruksi perkara ini, masuk juga tentu pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, pasal-pasalnya, dan kemudian alat bukti apa yang telah kami peroleh di dalam proses kegiatan penyidikan ini. Dugaan korupsi lahan DP 0 rupiah yang dilakukan Direktur Perumda Saranajaya Yorise Pinontoan masih menjadi tanda tanya. Loyalis Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga Komisaris PT Ancol Jaya Ges Khalifa diminta buktikan terlibat atau tidaknya Anies Baswedan dalam kasus korupsi tersebut. Hal tersebut diminta Deputi Kajian Said Agil Sirot Institut Apirekso Panggale yang mempertanyakan Anies terlibat atau tidak kepada Ges. Perlu diketahui, Apirekso Panggale memang selalu mencari sensasi. Dia hanya mencoba menantang-nantang, tapi ketika ditantang, dia langsung mengkeret ataupun takut. Apirekso melalui akun Twitternya menuliskan keinginannya mengadu pikiran dengan Ges Khalifa soal proyek begal 100 miliar di Saranajaya. Karena tidak ditanggapi oleh Ges Khalifa, Abi kemudian berkali-kali meminta Ges untuk menjelaskan terlibat atau tidaknya Gubernur Anies dalam kasus tersebut. Bahkan, beberapa akun meminta agar Apirekso berduel dengan masyarakat sipil karena Apirekso tidak kapasitasnya untuk berdebat dengan Ges Khalifa. Abi kemudian merengek-rengek meminta Ges Khalifa menjelaskan terlibat atau tidaknya Gubernur Anies dalam kasus tersebut. Bahkan, Abi sempat geram ketika Ges Khalifa menjawab pertanyaan yang membawa kutipan sebuah media sosial berisi peran Ketua DPRD DKI Jakarta, Prastio Edi Marsudi, dalam kasus korupsi lahan tersebut. Bahkan, Apirekso sempat ngamuk di Twitter, "Bang Ges Khalifa, lu nggak usah merembet-rembet ke Bang Prastio Edi. Fokus aja sama pertanyaan gue, Anies Baswedan terlibat nggak kasus PT Saranajaya? Lu jawab ini," tulis Apirekso ngamuk.
G sedari awal tidak ingin melayani debat dan adu data, seperti keinginan Abi dengan alasan bahwa kasus korupsi bukan untuk dibela, tapi untuk didukung agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas kasus tersebut. Untuk itu, Gis mengalihkan pernyataan Abi soal terlibat atau tidaknya Anies Baswedan pada korupsi lahan program andalan DP 0 rupiah itu dengan mengutip salah satu media di media sosial tentang peran DPRD dalam korupsi pembelian lahan di Pondok Rangon, Jakarta Timur, ditenggarai telah direncanakan sejak pembahasan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi disebut-sebut berperan mengatur alokasi. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut-sebut menenggak atau menyelewengkan dana sebesar 100 miliar dari saham perusahaan minuman keras milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ternyata, kabar hoaks yang berasal dari platform YouTube tersebut bersifat salah atau disinformasi. Narasi tersebut termuat dalam sampul video milik kanal YouTube Suara Istana yang diunggah 4 Maret 2021. Menurut isi narasinya, terbongkar korupsi 100 miliar, miras DKI ternyata Anies Baswedan gunakan untuk hal ini. Video berjudul Berita Terkini Terbongkar Gubernur Korupsi Bisnis Haram tampak sudah ditonton sebanyak 371.000 dan disukai 3.600 pengguna YouTube. Pemprov DKI Jakarta diketahui memiliki 26,25% saham di perusahaan produsen miras bernama PT Delta Jakarta. Pada 2019, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan dividen dari perusahaan dengan kode saham DLTA itu sebesar 100 miliar rupiah. PT Delta Jakarta menjadi penyumbang dividen terbesar kedua bagi Pemprov DKI Jakarta setelah PT Bank DKI 240 miliar berdasarkan catatan Republika. Namun, berita ini ternyata hoaks. Selain itu, hasutan terkait banjir di sekitar Jakarta. Hasutan itu diunggah akun Facebook Tiwi Jemekite di grup Facebook Sahabat Jokowi Seluruh Indonesia. Dalam narasinya, akun itu menulis, "Mana Anies Anus Baswedan? Lo bilang kalau lo nggak setuju Ahok bikin gorong-gorong ke arah yang dimaksud Ahok. Lo lihat Jakarta saat ini, Nis. Bikin pompa penyedot mau dituang ke laut mana? Sok-sok jago lo gubernur bambu tuh lihat." Begitu hasutan yang dilakukan oleh akun Facebook tersebut. Narasi itu diunggah beberapa gambar, masing-masing memperlihatkan situasi jalan raya yang tergenang banjir, lalu mobil yang terendam banjir di sebuah lahan parkir perkantoran. Beberapa foto juga diambil dari gedung tinggi saat hujan. Ketika tulisan itu dibuat, unggahan tersebut sudah dibagikan sebanyak 311 kali, ada juga 289 komentar dari netizen. Postingan dari tim Jemekite itu memantik beragam reaksi netizen. Mereka yang tidak cerdas menyaring informasi terlihat begitu mudahnya termakan hoax. Salah satunya pemilik akun Sri Kecanawati Galiran. Narasi yang disebarkan akun tim Jemekite ke grup Facebook itu termasuk disinformasi. Gambar mobil yang terendam di pelataran parkir serta foto jalan raya tersebut bukan terjadi di DKI Jakarta. Lokasi dalam foto tersebut berada di sebuah jalan raya di kawasan Lipo Karawaci, Tangerang. Berita banjir di kawasan Elite itu juga dikabarkan beberapa media mainstream lainnya.